فإذا راح يبقى إلى مست أيادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aulati wa azwaji wa dzurriyyatihi bi barakatil Qur'an bi syafaatil Qur'an bi karamatil Qur'an wa fiyatal majalisul dzikri bi niyati du'a wassalamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shallu 'alan nabi Muhammad. Li khamsatun udfi biha harral wabail khatimah al-Mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah li khamsatun udfi biha harral wabail khatimah al-Mustafa wal murtada abnahuma wa Fatimah li khamsatun udfi biha harral wabail khatimah al-Mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul halimul karim wa huwa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil wara sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa ala alihi wa sahbihi adada ahlil qaryati wal bawab amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min 'indik wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah qul kullun min 'indillah wa ma li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Al-ayah
Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidis safinah fa inna bahra amiq wa aksiris sati fa inna syafaratat tawil. Al hadis au kama qala sadaqallahul adzim. Ma'azur hadirin rahimakumullah, sedaya jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukmin ingkang tansah binaringan sehat dan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya Ketua Takmir Masjid Baitul Mukmin beserta anggotanipun kang kula hormati, jamaah Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula lan panjenengan sami di awal ini kula mengajak panjenengan untuk selalu mengistiqomahkan ngaji, mengajikan masyarakat, memasyarakatkan ngaji, karena memang istiqomahlah yang menjadikan kita satu dengan yang lain ada perbedaan. Karena kita beristiqomahlah kita akan diangkat derajat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Al istiqamatu minal karamah. Karena istiqamah kontinu rutin kita mengaji, yarfa'u darajatan indallah, diangkat derajat kula lan panjenengan sedaya dipun hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene napa kula lan panjenengan sami atas syariatipun Rasulillah yang diajarkan sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sehingga thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin illal mahdi wa illal lahdi. Saged kula panjenengan sedaya lampahi kanthi sae. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib, jamaah pengawasan rutin ingkang berbahagia, langsung kula nukil dateng kitab Badiul Amal. Panjenengan biasanipun singen kitab Lubabul Hadis, mantun-mantun dipun terusaken kalian kitab Daqaiqul Akbar, insyaallah ngoten. Sanjange Al Ustad Khairul Anam. Kula niki namung badali, badal mboten sami kali asline. Kula mitasinya, Yai Anam aslinya. Pramila menika barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf, karena saya adalah termasuk bagian pasukan bodrek, pasukan pengajian infanteri di depan yang keras-keras, keras suaranya, ya keras berpegang teguh tali Allah, i'tasim billahi talqas sarofa, sehingga dengan keteguhan kita maka kita diberikan oleh Allah tempat yang mulia, insyaallah illiyin. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Usun muallif hadal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dukhulun nasi fil jannati fadlun minar rahmani ya alal amali. Dukhulun nasi fil jannati fadlun minar rahmani ya alal amali. Sarang-sarang ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim fahabali
waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi hisabun nasi ba'dal ba'si haqqun fakunul bid taharruji awabali wa marju syafa'atu ahli khairin li ashabil kabairi kal jibali ila dulil firdausi ala walal aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Bismillahirrahmanirrahim. Dukhulun nas utawi mlebune menungso fil jannati ing dalem suwarga iku fadlun kanugrahan minar rahmani saking Allah kang welas ya ahlal amali he wong kang ahli pira-pira pengarep-arep hisabun nas utawi pemeriksaan amal menungso ba'dal ba'si ing dalem sawuse uripe iku hakun mesti wujud fakunu bitaharruzi mongko ana sira kabeh iku tetep kelawan awabali ngreksa awak saking awabali sebabe kerusakan. Hadirin jamaah pengaosan Baitul Mukmin yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah. Kitab Badiul Amal Yai Mu'allif nyampeaken dukhulun nas melebune menungso fil jannati ing dalem swarga iku fadlun. Perlu dipahami hanya semata-mata karena kanugrahanipun Allah, hanya semata karena iradahnya Allah, bukan karena hajinya, bukan karena kayanya, bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena sholatnya yang istiqomah, bukan karena zakatnya, bukan karena puasanya, bukan karena yang lain, akan tetapi semua itu bisa masuk surganya Allah. Hadirin rahimakumullah, perlu dibawa di garis bawahi, itu adalah fadlun, semata kanugrahan mek karepe Gusti. Ibu enten apa mboten niki? Wonten. Nggih. Mboten ketinggal masalahnya. Bon, ingat. Duh, kalau gitu kita nggak usah ngaji ya. Kalau gitu nggak usah sholat. Kita nggak usah haji, nggak usah puasa. Katanya masuk surga gak karena puasanya. Iki ben sing takok basa Madura. Nah, kalau memang masuk surga bukan karena itu semua, termasuk bukan karena sedekah, bukan karena haji, untuk apa kita bayar begitu mahal dengan menanti haji begitu lama? Kalau toh akhirnya masuknya surga kita ini bukan karena itu semua. Mbun ngoten hadirin rahimakumullah. Artinya apa?
Semua itu adalah karena karepe Gusti Allah, supaya Allah karepe niki tersalurkan. Kula mbek panjenengan sedaya kudu nganut Gusti, nganut Gusti. Istri nganut dengan suami, kira-kira hidupnya enak nggak istrinya? Enak. Ingat-ingat, warga negara nganut dengan pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, nganut segala bentuk peraturan pemerintah dilakukan. Seperti terjadinya pandemik COVID-19 alias Mbak Corona, sehingga terciptalah yang namanya lauk daun alias lockdown. Maka kita semua mengikuti peraturan yang dianjurkan pemerintah. Kira-kira kita semua menjadi termasuk bagian orang yang selamat apa yang celaka? Halo? Maka menjadi orang yang selamat. Kalau kita nganut dengan Pak RT, kita sebagai warganya, kira-kira kita diperhatikan Pak RT enggak? Woi. Termasuk kalau kita nganut dengan Pak RW, Pak Kardus, kepala dusun, Pak kepala desa, maka kita diperhatikan karena kita termasuk warga yang baik, yang sami'na wa ata'na, nganut perintai desa, perintai dusun, RT, RW. Jajal panjenengan Bangkang. Andaikan kita membangkang, apa yang kita dapatkan, maka kita enggak direken karo Pak Lurah, Pak Polo, Pak Bayan, Pak RT, Pak RW. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu pula kalau kita enggak nganut Gusti Allah, maka kita tidak akan diperhatikan kalian Gusti. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Pun dadi mlebune swarga krana karepe Gusti Allah. Kalau gitu kita nggak sholat, keliru, ya tetap sholat dok. Kalau gitu kita nggak puasa, ya keliru lagi, ya tetap puasa. Sebagai wujud bahwa kita nganut karo perintah Gusti. Banyak sekali orang yang puasa, zakat, haji, tapi belum tentu dia membawa dia ke surganya Allah. Banyak kita punya anak 5, tapi tidak semua anak itu walaupun tiap hari ngopeni apa yang dikerjakan di dalam rumah, tapi orang tua belum tentu semua itu diberikan sama. Ada yang karena nyapu karena diperintah, ada yang nyapu karena ada sesuatu ingin dipuji dan seterusnya. Ada yang memang dia mengerti, aku adalah seorang anak, bapak adalah seorang bapak, ibu adalah sebagai ibuku yang harus kita muliakan, maka saya tanpa diperintah pun saya harus lakukan itu setiap hari dengan istiqomah. Maka seperti ini diperhatikan oleh bapak. Kalau bapak sudah memperhatikan, pasti anak minta opo wae dipa. Hoi, minta opo wae dipa. Sama dengan kita, kalau nganut dengan Allah, puasa. Katanya enggak karena puasa itu perintah kok. Haji lakukan, sedekah yang banyak. Kalau sudah nganut dan niatnya bukan karena dilem tonggone, nah gitu. Karena nganut bukan karena kita dilihat orang, tapi nganutnya paham bahwa semua itu adalah perintah Allah. Inilah yang mengakibatkan bukae rahmate Gusti. Rahmat itu adalah kawelasan. Ya, ma huwa birrahmah, rahmah adalah kawelasan. Saknone Gusti Allah. Makanya minar rahmani saking Allah kang welas lho. Wis, ya alal amali, he wong kang ali pira-pira pengarep. Gusti Allah nek wis welas mesakno marang hambanya yang begitu sami'na wa ata'na nganut, pasti rahmat turun. Kalau rahmat turun, surga didapatkan. Bisa dipahami? Tolong jangan sampai akan nggih, nek waktu telas nggih. Kula kuwatir bae ketelasen. Pun sijine dina Rasulullah niku nyampeaken teng sahabat. Wahai sahabat, disampaikan, hei sahabat, sira kabeh ojo ngandalno amalmu, sira kabeh iso mlebu swargane Gusti Allah. Ini Kanjeng Nabi lho nih, Kanjeng Nabi. Wa ma anta ya Rasulullah,
napa termasuk nggih panjenengan? Ya Rasulullah, na'am wala ana. Wahai sahabat, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Ya sahabat, ojo sira ngandalno amalmu mentang-mentang dadi ketua takmir. Wah, kira-kira ngono lah. Mentang-mentang jadi ketua muslimat, wis jelas amalku akeh, jadi ketua muslimat. Mentang-mentang dia sudah jadi mudin misalnya, mentang-mentang jadi kiai misalnya, wah insyaallah nanti masuk surga sudah. Karena saya tiap hari ngaji, belum tentu ya nek gak ngaji ini krono sangu. Wah, bahaya. Paham? La yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Ojo sampai sira kabeh sahabat sampean ngandalno amalmu, ojo diandalno amalmu, ojo diandalno. La yadkhula ahadukumul jannah. Wala anta ya Rasul, napa termasuk nggih panjenengan? Na'am wala anna illa ayyataghammadani Allah birahmati. Kecuali aku Rasulullah Muhammad ini diselimuti oleh rahmatnya Allah, pastilah aku masuk surganya Allah. Nabi itu seperti itu, Rasul itu utusannya Allah seperti itu. Hadi Muhammad sebagai Rasulullah, Habibullah, Nabiullah, Hujatullah tidak bisa diandalkan dia masuk surga. Akan tetapi Nabi Muhammad ini karena apa? Karena mendapatkan rahmatnya Allah. Terus kenapa kok rahmatnya bisa turun? Karena Rasulullah nganut perintah Gusti Allah. Wedok kok gak krungu? Nganut perintah Gusti Allah. Gak krungu wedok. Allah Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah matur teng Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wong sing iman, contoh niki Quran niki kalih dibantah. La ta'kulur riba, ojo mangan harta riba sira kabeh. La ta'kulur riba adafam mudha'afah, yang dimana untung dan keuntungannya bahkan mencekik teman kita yang lain. Riba. Wattaqullah, lan takwa sira marang Gusti Allah, nganut Gusti Allah. Wattaqullah la'allakum tuflihun, supaya sira kabeh dadi wong sing untung. Yes. Wattaqun naral lati, wedi marang nerakane Gusti Allah. Maksudnya ojo wedi neraka, wedi marang sing gawe neraka. Hoi, wedi marang sing gawe neraka. Yes. Pertanyaannya bagaimana? Kalau kita takut dengan corona, iku maknane takut dengan Gusti. Paham nggih? Ada pertanyaan Yai. Kemarin saya kan ada peraturan pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak. Sehingga kalau saya di rumah sama istri saya pakai jarak. Wah, sehingga aku tidak merayu istriku, tidak bisa karena jarak. Guyon. Maksud pertanyaan saya adalah, ingat-ingat, corona itu buatan siapa? Kalau ada pertanyaan begini, kenapa kamu takut dengan corona? Mestinya takutlah dengan Allah, gak usah takut dengan corona. Betul. Terus bagaimana orang yang takut dengan corona? Orang yang takut dengan corona itu sama dengan takut dengan Allah. Kalau takut corona syariatnya, takut Allah hakikatnya. Paham ya? Syariat dan hakikat berjalan sama-sama. Coba panjenengan gak percaya, ambil jalan yang satu. Hanya takut yang membuat corona, takut Allah saja sudah. Kalau kita kena corona, kena. Kalau enggak ya enggak. Terus, gak usah hand sanitizer, gak usah pakai masker sudah. Wis bebas saya wis. Ya, maka banyak harapan kalian nanti akan terjangkit corona. Berarti orang yang bermasker, berusaha untuk tidak kena corona, takut dengan corona, itu sudah mewakili dia takut dengan Allah. Sudah betul. Contoh lagi, bapak saya sakit, ingin sembuh. Ditanya temannya, loh bapak sampean kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Gak usah lah. Yang bikin sakit kan Allah, yang bikin sembuh Allah. Terus nggak usah dibawa ke rumah sakit, nanti kalau sembuh sendiri, kalau nggak sembuh ya nggak sembuh. Masa gitu? Ya harus dibawa ke rumah sakit, berusaha untuk sembuh sebagai bentuk ikhtiar. Ternyata dibawa ke rumah sakit kok gak sembuh.
fafiru ilallah. Itu adalah iradai Gusti Allah. Bisa dipahami? Jam 6:30 kurang 20 menit. Nah, wis fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka lil kafirin yang akan kuberikan kepada orang-orang kafir. Niki perintah Quran iki. Subhanallah. Wedi mbek neraka gawe naku. Sing bakal tak wenehno marang wong kafir. Dawuh Gusti Allah niki kathah lengkap suplemen. Lil kafirin, uiddat lil kafirin. Berikutnya ayat adalah wattaqu wa'atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa'atiullaha nganuto marang Allah, wa'atiur rasulullah nganuto marang Rasulullah. Cek napa Gusti? La'allakum turhamun. Cek awakmu tak sakno. Nek kon nganut aku, nganut Rasulku tak sakno. Nek wis tak sakno, swarga wis gak usah mbok jaluk. Tak lebokno awakmu. Ngoten lho, paham nggih? Makanya nek nang masjid wis cocok karena sapa-sapa. Sudahlah, ini masjid adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Baitullah, buat ini adalah kendaraan kita ke surganya Allah. Wis ngono gak usah royokan nyapu, wis gak usah iri-irian. Kalau memang AC perlu dipetek-petek, kalau perlu adzan sudah. Ya, kalau memang teman yang lain dijadwal ternyata jadwalnya nggak datang, kita datang duluan, oke, kita setir ini. Bukan karena yang lain, saya karena Allah. Jangan sampai masjid ini akan mati kegiatannya. Maka bagus sekali nek panjenengan nggak ada kegiatan kados ngeten iki istiqomah. Lo hebat iki. Gak kabeh masjid. Oh, ngoten lho. Tidak semua masjid. Rasulullah kan matur, kun aliman, jadilah orang alim. Jadilah orang alim, jadilah seorang abid yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Kalau tidak bisa, au muta'alliman, jadilah orang yang mau mencari ilmu. Nek gak iso mulang, dadi wong sing gelem diwulang. Paham nggih? Kun aliman, jadilah seorang yang alim, jadilah kiai, jadilah ustadz yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Kalau bisa, kalau nggak bisa, muta'aliman, au muta'aliman, jadilah orang yang mau belajar. Dampar ditoto, longgong rungokno, tipine dipateni dhisik, bojo gak usah direken dhisik, ngaji dhisik. Wah, iki jeneng hebat. Yes. Au mustami'an, kalau nggak bisa datang ke majelis taklim, paling tidak seneng rungokno. Ono ngaji seneng. Alhamdulillah, suaranya siapa yang lantang gemblegar meledak-ledak kayak orang marah-marah itu. Oh, Ustadz Mujahidin ya? Iya, you know. Nama saya kan Mujahidin. Cocok mbak jenenge. Ya Imam al-Mujahidin. Wah. Sopo iku jenengku tok. Jenenge wong kene akeh sing disebut, aku tok. Ya Rasulullah. Maksudnya Mujahidin mau sinten? Rasul sampeyan niku meneng greget tentang ruang sih. Aduh, aku ngotot temen rek. Saya dimaksud ya Imam al-Mujahidin. Saya dimaksud Mujahidin iki Rasulullah. Ya Karimal Akhlaq. Ya Rasulullah. Sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Baru tapuk. Ngono cita. Kaya ngono lah kira-kira. Baru wadan suarane nang gak enak. Allah Akbar, Allah Akbar. Ngono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kayalah sholat. Wah. Hayalal palah. Nyane gak iso muni fae. Kayalal palah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Wah. Terus pertanyaane koyo ngono mang diterima Gusti Allah mboten?
Lho, adzan masuk gak enak Pak, tapi nek ikhlas atine enak ki ngarepe Gusti Allah. Gak enak ngarepe menungso, enak ki ngarepe Gusti. Lha wong sing ngadani enak melungker di omah, ya walung sing gak enak tapi akas ngopeni nguripno. Lho, mangkane wong sing suarane gak enak aja wedi, sampean budal ae wis. Sauten mike. Ngono. Tapi nek wis ana sing rada enak ya kono ngalao, wis gak enak nyaut sampean iku ya mundur titik ngono lho. Maksud aku kalau ke masjid ternyata nggak ada yang adzan ngenteni sing enak kesuwen sauten sampean adani gak enak gak apa-apa Gusti Allah loro nek swara sampean gak enak lho ngono lho. Mergo sing gawe swara gak enak Gusti lho Gusti Allah Maha Bahasa kok. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Dieling-eling. Wa atiullah wa rasulah la'allakum turhamun. Nganuto Allah, nganuto Rasulullah cek sira oleh rahmat. Niki Quran. Wa atiullah wa rasulah la'allakum turhamun. Baru kalimat yang lain wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ake-ake sira kabeh wong sekitar Masjid Baitul Mukmin, Perumahan Citra Absari, rungokno kupingmu, budal kabeh nang masjid ake-ake apa kok Gusti Allah ngongkon ake-ake mergo umur gak belok duwe saiki waras sak wulan mati. Ana sing seminggu mati saiki ya garo. Ana sing saiki ngaji muling kok mati ya garo. Ana maneh turu gak tangi-tangi alias mati isdet, bahasa kusurune bong diobong nang nero. Lho mati nikmate gan mate nikmate nek menungso apik niku sedo kiai almarhum. Lah nek pitik tewas. Mosok Pak Paimo tewas no. Mosok ana pitike Pak Sukiyadi almarhum. Lho gak cocok. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Rodok ngringet aku, sampean meneng ae. Ya, tutuk apa marek lali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah orang-orang ya Allah, mur gak gawe agak ngenteni apa sampean. Min rabbikum ake-ake njaluk sepuro marang Allah, marang pangeranmu. Wajannah lan rebutlah itu surga. Yang tadi masuknya surga karena Allah, rebut itu surga. Wajannatin arduha samawati wal ard. Sanjangi Gusti Allah swarga iku luase antara langit dan bumi. Arduha samawati wal ard kanggo sinten Gusti? Uiddat lil muttaqin. Kabeh swarga iku mulai tingkatan apa ae iku dikanggono wong-wong sing nganut marang Gusti. Wah, enak iki ngene iki wis. Ngene iki masih dibuyarno jam 09.00 ya dilokno wong. Dieling. Ya Allah. Dieling-eling iki penting. Mutakin iku maknane barisane wong-wong sing takwa. Takwa itu melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Berarti bahasa Inggrisnya nganut Gusti. Urip iku enak kok nganut Gusti Allah. Pun tak terusno teng kitab Badiul Amal. Sehingga Rasulullah besok niku membagi umatipun Kanjeng Nabi dengan tingkatan 3 bagian. Dieling-eling kula mangke mbek panjenengan termasuk bagian yang mana? Yang bagian yang pertama ya Rasul adalah golongan sabiqul khairat. Golongan yang kedua adalah golongan muktasid, dan golongan yang ketiga adalah golongan dzalimul li nafsi. Dieling-eling. Bila perlu dicatat, golongan sing pertama ya Rasul sabiqul khairat itu termasuk golongan sing napa? Golongan orang-orang seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah, melaksanakan segala bentuk perintah Allah tanpa reserve. Perintah wajib dan sunnah selalu dikerjakan tanpa reserve.
biarpun dia sakit tetap menjalankan perintah Allah, apalagi sehat, dikasih kaya, dia gemar bersedekah. Walaupun miskin tetap bersedekah, karena anjuran sedekah tidak boleh menunggu kaya. Ingat, bersedekah tidak harus nunggu kaya, karena jumlah sedekah tidak ada ukurannya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka mereka yang diberi oleh Allah beban seperti ini, nikmat yang telah diberikan oleh Allah, digunakan sebaik mungkin. Golongan yang pertama adalah syabbikul khair. Dieling-eling. Sholat yang wajib, jangankan yang wajib, yang sunnah itu dikerjakan. Subhanallah. Jangankan yang sahih, dhaif pun dilakukan. Hadis yang sahih, hadis yang lemah pun dikerjakan. Saking ikhtiyat lan ati-atine sehingga apa wae perintah Gusti Allah dilaksanakan. Kados Nabiullah Ibrahim contohnya. Ya bunayya inni ara fil manam, anak ingsun sak temen mau bengi aku ngimpi nak. Ani adbahuka, aku diperintah karuan Allah kongkon beli awakmu. Fangdur madataro, coba kamu pikirkan anakku sayang. Ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Insyaallah minas sabirin, dan insyaallah panjenengan kali kula termasuk golongan orang-orang yang sabar. Dua insan kekasih Allah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Jangankan belewat dos, anak dibeleh. Kaya ngeten iki ya gak oleh dicontoh, sih dimakomi. Baik ini mangke dalu jenengan tilem terus ngipi dikongkon beleh bojone. Ngunang meneh sampean beleh. Dik, rungokno ya aku mang bengi ngipi ngono. Ngipi apa ya? Ngipi dikongkon beleh awakmu. Coba pikirin Dik, kira-kira diterusno apa ndak? Ya kene ya sampean tak gonang menur. Lah pompong durung aku sampean beleh ya, peneh tak beleh dhisik ngono. Dudu makome. Berarti nek mimpi ini panjenengan sudah berbeda. Itu namanya ru'yatul kadziba, mimpi yang dikendalikan oleh setan, mimpi yang bohong. Kalau kekasih Allah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya sudah seperti itu, memang beda lagi. Sehingga ujian Allah itu datang, diuji sampai sapiro kecintaane donya sing dinduweni Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah kekayaan yang cukup, namanya korban kambing sampai 2000, onta 300, sampai malaikat tertegun-tegun, malaikat sampai terheran-heran. Ibrahim, sampean kocik kei korbani, wedhus sampai 2000, onta 300, sugih sampean terus sampean korbano kabeh atas perintah Allah. Hebat sampean. Jangankan kambing 2000, jangankan onta 500, kalau aku dikaruni anak, anakku pun disuruh sembelih akan ku sembelih. Hebatnya seperti itu. Kula panjenengan sedaya mengambil itibar pelajaran. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Carilah kamu itibar itu, pelajaran itu. Artinya apa? Nek panjenengan dikai Gusti Allah rezeki, sepeda motor ya wen duwe, kulkas berwarna ya wen duwe. TV berwarna kok kulkas berwarna ya wis duwe, sawah ya wis ombo, duit gak duwe ndek omah tapi nggih ATM ono, ngono lho. Tinggal dipanggil oleh Allah, bagaimana ini dengan hartanya? Fala taghurrannakum billahil gharur. Tuh, dieling-eling. Ya ayyuhalladzina amanu wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini adalah fata morgana. Ingat, kamu kuberi nikmat, dan nikmat itu ku minta. Bersedekahlah karena sebagian rezekimu itu adalah milik orang-orang fakir, milik orang-orang miskin. Maka ditarik oleh Allah. Maka mereka orang-orang yang ahli sabiqul khairat, golongan pertama, enteng Pak. Kotak masjid selalu terisi. Masjid sedikit kekurangan apa selalu ditutupi. Ini adalah contoh-contoh orang yang bergolongan pertama. Golongan apa Pak? Golongan karya ya apa sih re? Golongan sabiqul khairat, golongan orang-orang yang terbaik pilihan Allah. Inna auliya Allah ta'ala sa'atar rahmatillahi waridwanihi bi kasratil ibadah. Golongan mereka-mereka orang yang selalu taat samina terhadap Allah, ngelakoni perintah Allah apa dilakoni. Pertanyaannya, apakah niki termasuk golongan Rasulullah Nabiullah tok Pak? Tidak. Wong biasa termasuk. Kula dudu nggih.
Sebab golongan pertama niki Pak, golongan pertama sabiqul khairat tadkhulul jannata bi ghairi hisab. Masuk surganya Allah tanpa dihitung. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Golongan yang pertama adalah sabiqul khairat, golongan orang-orang yang nanti loh masuk surganya Allah gak ada dihitung. Gak ada dihitung. Wis, siapa nama kamu? Saya ketua takmir Baitul Mukmin beserta anggota. Berapa anggotanya? 8. Oh, yang kemarin ya sudah masuk langsung. Wah, langsung mlebu kabeh. Terus kiai ini, lho kiai ini yo katut. Patut. Alhamdulillah ojo sampai gak katut terus aku ngawur. Akhirnya katut. Allah Maha tahu, innallaha alimun bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu panjenengan ibadah karena riya, panjenengan ibadah karena tonggo, panjenengan ibadah karena atasan, tahu semua. Makanya dilaksanakan perintah Allah itu tanpa reserve, bukan karena yang lain. Hanya karena panjenengan baik Gusti Allah. Aman nek ngono wis gak sedih wis. Sabiqul khairat ini tadkhulul jannata bi ghairi hisab. Wis solusinya ya apa Pak? Carane mlebu swarga gak dihitung. Dipanggil masuk. Caranya enten, ada caranya. Waktunya kurang 5 menit. Solusinya ada 3. Tapi 5 menit ya. Yang pertama adalah sampean temen rungokno temenan. Jari Kanjeng Nabi, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira tadkhulul jannata bi rahmatik. Tadkhulul jannata bi ghairi hisab. Dieling-eling. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah salasu alamatin. Tengere wong iku untung, termasuk masuk surganya lab yamurru siratal barqil khatib, langsung ke surga. Di antaranya adalah dieling-eling wassalawatul khamsu ma'al imam. Apa itu? Nek salat kemalan karo imam. Sing banter lah, ibu-ibu. Nek salat kelawan gak ono ta wong ngene. Karo imam. Kalau nggak ada imam di masjid, imam di rumah. Kalau nggak ada yang lain, panjenengan imami dhewe, anake sebagai makmum. Dieling-eling. Wal mujahid pertama, wassalawatul khamsu ma'al imam. Paham nggih? Siapa nih wong sing selalu nglanggengno salat selalu berjamaah. Berjamaah di masjid, musola, di rumah, di mana saja. Makanya kalau nggak ada Pak, dulur niku subhanallah, biyen niku wis gak tahu sembayang senengane mendem. Terus jabatannya sebagai polisi loh Pak. Pak Liku dhewe jenenge Bambang Sukoco. Gendaan iku bandaino ya Allah. Duwe akeh. Dodol reca, ro reca riko. Reca niku patung niku lho. Membuat patung, rumahnya di Trowulan sana, didol nang Amerika kono Pak, di Bali sana. Satu patung harganya 1 M. Lu sawoke. Terus dadi polisi gak tahu mlebu koncone kok absen jane soge. Masalah suwe kena penyakit stroke melungker tok gak nanti. Adur jum ngono. Begitu ditakdirno Gusti Allah melungker gak nanti. Loh, masalah donya entek. Ingat lho ya, donya iku pawean lho. Panjenengan nek gak ngeramut sampean diseret donya. Sampeyan aja sampai diatur donya. Donya kudune sampean atur. Paham nggih? Lah iki wis sawoge koyo-koyo gak iso melarat. Marun lara stroke melungker. Wis polisi ini akhirnya keluar. Setelah keluar jadi polisi gak jadi polisi, terus duwe utang akeh. BPKB ini montore tanggane diselang diutangno gak iso nyaur. Ono motor telu e. Dikai pengurusan kanan kiri depan ajur jum kon. Pak Likku dhewe gak ngrasani iki contoh. Ngono, Pak Likku dhewe jeneng Bambang Sukoco. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sakit tidak sembuh-sembuh, didatangilah teman yang pakai jubah seperti saya. Saya nggak pakai jubah, biasa pakai jubah. Ya teman-teman kita jamaah tabligh lah. Ya, alhamdulillah dijak sholat berjamaah, langsung berubah 180 derajat. Wong nggak tahu sembahyang, yo gendaan, duminu balak-balik, gelubuk, pasalah balak-balik. Ngoten niku bareng loro, ditakdirno Gusti loro donyane entek, akhire disambangi kanca jamaah Islam tabligh ngoten niku. Dijak sholat jamaah, waras Pak sampai saat ini dadi ustad. Lho, kalah aku. Jenggote rodok dawa, awak dhewe gak wani ngingu jenggote rodok dawa. Mantun ngoten angger nek teng omah kula ganti kula dituturi. Wong aku kalah jene. Dimanapun dia berada, kalau terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah
suarane enak. Ngono iku langsung wis, sik cak ya aku tak sembahyang sik ya. Sembahyang nang musala, golek adzan niku mau. Mana musala terdekat jamaah? Nek gak jamaah gak gelem. Ya Allah, pokoknya kudu jamaah. Lah ngejak aku tak semayani, kok dhisik ngono aku. Kalah pangkat wis, kalah pangkat tak wis. Lho lak wis. Sakniki aktif jamaah. Waras, Pak. Jenggote dawa, waras, awake tambah bergis ireng, tapi bening atine. Bojone biyen gak tau gelem jilbaban. Jenenge Mbak Yuku ya dulurku, gak jilbaban. Bareng sakniki dituturi karo selanang titik jilbaban sing wedok. Mbok hebat swarga temenan rek, punyai temen iki. Nek wong kene dituturi dikon jilbaban ku purun ah. Angel. Angel temen tuturamu. Bojo mek padha mek bojoku yo nangel wis angel wis tekon niku dituturi cotai angel wis. Allahu Akbar. Sampeyan rungokno wedok-wedok, sampeyan nek jilbaban lho, sampeyan ku alamat tanda-tanda orang yang diselamatkan oleh Allah. Temenan, nek gak iso jilbaban bendino ya paling tidak nek metu tok nesik gak apa-apa wis. Latihan. Nek metu tok nek bawa tok ae lho wis ngono. Engko nek ana omah gak apa-apa wis. Suwe-suwe kok ngono. Makanya nanti bojo sing ajet agamane duwe dituturi hebat gelem wah sampeyan nganu to subhanallah. Wis. Satu adalah orang yang ahli menjaga sholat jamaah, maka masuk surga golongan pertama sabiqul khairat, masuk tanpa dihitung. Waktunya habis, lain kali disambung lagi. Ngonek kesuwen sakno waktu ini kentean. Wau tak Pak Takmir sanjang jam 7 kurang 10. Ngoten nggih? Waktunya habis, wis. Golongan pertama sabiqul khairat, golongan kedua golongan muktasid, golongan yang ketiga adalah golongan zalimul nafsi. Golongan pertama masuk surganya Allah tanpa dihitung. Siapa itu? Salah satunya adalah orang-orang yang melanggengkan sholat jamaah. Tak kayak bocoran situ liyane akeh. Kapan-kapannya ketemu mana? Sekian ngapunten kang kata. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.